ini untuk saya berbagi pemahaman tentang budaya positif pada UPTD SD Endoka hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Yohana Tresana Deru, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, Tuhan kami, dalam nama kami maju bersama untuk mengembangkan pendidikan di sekolah kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambil dan pastikan ada teman A dan teman B. Nah, sekarang teman B berjuang untuk mengambil barang yang ada di teman A. Apakah bisa ambil atau tidak? Dengan cara apa saja? Ayo silakan. Satu orang yang ambil, satu orang yang pertahankan. Misalnya teman A yang mempertahankan barang istimewanya itu, teman B ini yang berjuang untuk ambil. Ayo. Tidak. Teman-teman bisa ambil tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Angela? Makannya sangat kuat. Sangat kuat. Biar dengan cara apapun kita tidak bisa? Atau ada yang bisa? Tidak bisa. Kalau begitu kira-kira yang mau membuat perubahan itu diri sendiri. Luar biasa. Diri sendiri. Jadi dia mau buat dengan cara apapun, kalau kita punya diri, kita kuat, kita mau menerima itu, jadi kita yang sebagai kontrol untuk diri kita sendiri. Oke. Yang pertama, filosofi pendidikan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan siswa kita sesuai kemampuan agar proses pembelajaran kita berjalan efektif. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih menyenangkan, yang berfokus pada kebahagiaan peserta didik. Yang ketiga, menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, yaitu kita mendekatkan diri secara total, penuh cinta kepada peserta didik kita. Yang keempat, kita memiliki semboyan Unakso Sungkulondo Imadia Mangukarso dan Tuturi Handayani. Artinya di depan kita memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberi dorongan kepada peserta didik pada setiap proses pembelajaran. Yang berikut, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa itu semua perilaku mempunyai tujuan, bahwa untuk perilaku yang tidak disukai pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu
untuk makna kata disiplin. Jadi Bapak Ibu Guru, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru ketika dengan kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pahami? Apa itu disiplin? Disiplin menurut saya itu segala sesuatu yang kita kerja dengan tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Yang mana lagi? Apa itu disiplin, Mamina? Silakan. Disiplin berkaitan erat dengan aturan untuk mengatur diri sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Bapak di Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain. Seseorang menggali suatu potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Berikut tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi ini berasal dari dalam diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana dosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai prinsip positif karena motivasinya bersifat internal. Oke, yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup adalah kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya berkelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang berikut, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol guru, di sini ada video yang akan kita nonton. Selamat pagi, Bu. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
adalah guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik, Bapak Ibu Guru. Setelah kita mengamati video tadi, kira-kira mari kita renungkan. Kita ada di posisi apa? Ayo, Ibu ini, kira-kira posisi kontrol selama ini yang Ibu gunakan ada di posisi yang mana? Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri lebih banyak di posisi utama. Oke. Baik, untuk Ibu Din. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sendiri baik di posisi pertama dan kedua. Oke, Ibu Dina. Selama ini yang saya buat itu pada posisi guru sebagai pemantau. Mantap. Oke, mantap ya. Ya, Mama. Baik, setelah menonton tayangan video tadi, kebiasaan saya itu yang pertama, lalu saya sudah mulai menuju ke yang kedua tadi. Begitu ibu guru CPD-nya ada di sekolah kita, saya mau berada di yang ketiga, yaitu selalu memberikan kalimat yang bermakna yang membuat guru atau siswa itu menemukan sendiri kesalahannya. Setelah itu mencari solusi untuk keluar dari kesalahannya sendiri, sehingga kembali pada dirinya sendiri, mendisiplinkan dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mama. Jadi baik Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin saya juga seperti itu. Sebelumnya saya ada di posisi penghukum. Di sini diharapkan kita sebagai guru harus bisa memilih 3 posisi kontrol ini, yaitu yang pertama teman, yang kedua pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Yang lebih bagus adalah manajer, di mana kita bisa menanyakan kepada anak bahwa ketika anak melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya, karena anak memiliki kebutuhan dasar dalam hidupnya. Tadi kita sudah belajar kebutuhan dasar anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Contoh kejadian kita hari ini, itu pasti ada dasarnya. Hanya kita sebagai guru lebih memilih untuk di posisi pertama. Ketika kita sudah melihat seperti itu, kita langsung menghukum anak. Kita tidak pernah mencari tahu kira-kira sampai anak berbuat begitu alasannya apa. Jadi oke, terima kasih atas masukannya. Yang berikut ada keyakinan kelas. Ibu
ini. Baik, sebelumnya itu saya itu juga membuat aturan sekolah, aturan untuk guru. Tetapi setelah saya melihat calon guru penggerak di sekolah kita, yang lebih bagusnya keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena itu datang dari nuraninya sendiri. Dia meyakinkan diri sendiri bahwa yang ini salah, itu salah, saya mesti begini sehingga saya berada di lembaga ini orang lain merasa nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Aris, silakan. Baik, menurut saya dari saya ini guru mata pelajaran. Dari di sepanjang kelas di SD Indoka yang kita lihat bersama bahwa keyakinan kelas itu berbeda, tapi berujung pada kesepakatan kelas. Kalau anak melakukan kesalahan, maka ada sanksinya. Jadi setelah kita melihat ini bahwa yang seharusnya kita buat adalah keyakinan kelas sehingga mereka kita disepakati bersama oleh siswa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi luar biasa. Kita sudah pelan-pelan memahami apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan. Kalau peraturan itu seringkali dibuat oleh guru, artinya sepihak. Peraturan kelas kita seperti ini, tapi belum tentu menurut anak. Mungkin anak maunya seperti ini, tapi guru kita. Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas ini disusun secara bersama untuk membangun kemandirian murid, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Jadi peraturan kelas itu tidak usah terlalu banyak-banyak, artinya bisa diingat oleh murid. Yang kedua, berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal. Yang berikut keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, artinya kata-kata yang kita gunakan dalam membuat suatu keyakinan kelas adalah kata-kata yang bernuansa positif. Yang berikut, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas juga hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Mama ada langkah-langkah dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi mungkin saya di kelas 4 sudah 2 kali saya buat. Yang pertama, kami buat kesepakatan kelas. Saya merasa kesepakatan kelas ini awalnya dibuat surat pendapat. Jadi semua kelas 4 ini menyampaikan maunya kamu ke kelas itu yang bagaimana. Setelah itu kami tulis semua, kami ambil hal yang positif. Hal positif ini kami tempelkan di papan. Setelah itu kami baca kembali. Kira-kira ada yang sama, kita satukan. Jadi kami muncullah sebuah keyakinan kelas SDN kelas 4. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani guru dan siswa. Mungkin di sini saya pernah buat, tapi ada siswa yang langsung menuliskan sanksinya. Misalnya anak yang terlambat atau tidak datang sekolah, mereka langsung jawab sendiri, ibu kalau tidak sekolah kami bawa bunga. Di situ mereka langsung tulis ini sudah tertempel. Jadi dengan sendirinya anak dia ketika tidak datang sekolah, paginya dia langsung bawa bunga. Saya tanya, kenapa bawa bunga? Ibu lupa kalau saya tidak datang sekolah, berarti saya bawa bunga. Dengan sendirinya mereka sadar bahwa kalau kita susun bersama, mereka lebih ingat dan itu berasal dari diri sendiri, internal. Dosen menjelaskan, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bagaimana di sini ada yang namanya
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh macam tadi kita lihat posisi kontrol manajer. Itu dia tanya dulu, kira-kira kamu punya alasan mengapa kamu terlambat? Begitu juga kasus yang tadi pernah kita alami tadi. Ketika kita melihat kasus seperti itu, seandainya kita berada di posisi manajer, kita akan memanggil murid. Kita panggil berapa orang anak, kita tanya, kita validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi tindakan anak yang salah tadi. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita panggil dulu, kita tanya dia, mengapa? Terus mungkin anak akan menjawab. Itu kita masuk di validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi ketika anak buat begitu pasti ada alasannya. Hanya kita tidak sempat bertanya. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Artinya di sisi ini menstabilkan identitas ini, kita bisa menyampaikan kepada siswa, semua orang pasti pernah mengalami apa yang sudah kamu lakukan tadi. Semua orang pasti pernah buat salah. Tapi kira-kira manfaat kamu membuat kesalahan ini untuk kamu itu apa? Itu apa keinginan kamu melakukan hal ini? Itu menstabilkan identitas. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita mulai tanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Ataukah di macam kejadian tadi itu sudah masuk ke sekolah? Jadi kita tanya siswa, kira-kira keyakinan kelas kita, sekolah kita itu seperti apa? Mungkin selama ini kita masih buat peraturan sekolah kita ini seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa nanti? Kalau kamu sudah buat kesalahan yang seperti ini, kira-kira kamu mau seperti apa? Jadi itu kita harus benar-benar mengkondisikan emosional kita sehingga segitiga restitusi ini bisa berjalan. Tapi ketika kita sudah masuk ke posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, jadi segitiga restitusi ini tidak mungkin terjadi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada masukan tentang segitiga restitusi ini, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Ini penjelasannya mantap sekali. Saya sangat apresiasi dengan penjelasan dan bersangkutan saya sendiri. Contoh kalau saya sendiri harus berhadapan dengan anak-anak yang sudah melakukan kesalahan, berarti yang pertama saya harus menguasai emosi. Setelah kondisikan emosi saya dari hati nurani saya sejuk dulu, sehingga saya bisa umpan mereka dengan pertanyaan bermakna. Mereka bisa menemukan kesalahannya, penyebabnya apa, terus kesalahan yang sudah dilakukan ini nanti akibatnya apa, ke depan mau jadi apa, mau berubah atau tidak, saya bisa arahkan. Tetapi selagi saya masih emosi, berarti bersabar dulu ke tempat di mana anak yang sudah buat kesalahan itu. Karena kebiasaan ini semua guru, mulai dari saya murid sampai dengan sekarang, masih ada nada tinggi, teriak, pukul, kata-kata yang sudah tidak terkontrol lagi. Itu yang ada. Tapi dengan adanya penjelasan hari ini memang luar biasa. Kita disadarkan untuk mencintai anak. Sekalipun anak itu sudah melakukan kesalahan yang sudah melebihi dari yang biasa, tetap kita dengan kepala dingin, hati yang sejuk, selalu umpan dengan pertanyaan yang bermakna, sampai membuat dia menemukan diri sendiri, sehingga membuat dia itu sadar dan kemudian terus tidak melakukan lagi. Akan bisa, tetapi waktunya tidak secepat yang kita harapkan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mama atas masukannya. Oke, memang benar seperti itu. Ini butuh proses. Tidak serta-merta kita omong hari ini atau kami saja ini yang sudah mengikuti pendidikan, kami belum bisa menerapkan segitiga restitusi.
karena memang emosional kami masih belum stabil. Terus yang berikut, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus buat dulu keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ini dibuat bersama siswa, sehingga siswa benar-benar menyadari itu dan mau bertanggung jawab. Jadi baik, mungkin masih ada. Kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita, Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung saya dalam kegiatan membagi pemahaman tentang budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup kegiatan kita pada sore ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Kak Paulina, guru SD Endoka, berterima kasih kepada Ibu Yohana Deru yang telah membagi materi tentang budaya positif. Saya terinspirasi untuk menjadi manajer, teman, dan pemantau. Sekian dan terima kasih. Saya Anissa dari kelas 4 SD Endoka. Dengan membuat keyakinan kelas secara bersama, kami merasa bahagia dan tanggung jawab dalam tugas kami. Sekian dan terima kasih.